Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami tahu semuanya baik, semua terjadi di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Melangkah dengan Iman dalam Kekudusan. Diambil dari Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal 3 bercerita tentang perjalanan umat Israel yang hampir tiba kepada tujuannya, yakni tanah perjanjian di Kanaan dari tanah Mesir. Setelah 40 tahun mereka berkelana di padang gurun. Namun ada satu tantangan yang harus mereka hadapi, yakni di hadapan mereka terbentang sungai Yordan yang saat itu sedang meluap airnya dengan arus yang deras. Tentu tidak mudah untuk menyeberangkan umat Israel yang berjumlah besar tersebut. Tetapi bagi Tuhan tentu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa justru di saat inilah Tuhan akan membuat nama Yosua besar di mata seluruh orang Israel, karena Tuhan menyertai Yosua sama seperti Ia menyertai Musa di ayat yang ke-7. Sama seperti Tuhan membelah laut Teberau bagi umatnya ketika mereka atau generasi pertama keluar dari Mesir, maka sekarang pun bagi generasi kedua, karena generasi pertama telah tewas di padang gurun yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 29-30, Allah membelah sungai Yordan bagi umatnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang diperlukan oleh Yosua dan segenap umat adalah percaya akan kuasa Tuhan dan taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, bukankah kita sering menghadapi halangan dan rintangan seperti sungai yang menghalangi program dan rencana yang Tuhan ingin kita kerjakan? Seringkali rintangan-rintangan tersebut membuat kita berhenti karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Rintangan tersebut terlalu besar dan kuat dan membuat kita takut untuk terus maju. Yosua pun mengalami hal tersebut. Dia berhenti dan berdiam selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut dia mengatur pasukannya. Satu hal yang ia tahu, bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa Yeriko yang ada di seberang sungai Yordan kepada Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh 2 pengintai yang dikirim Yosua ke Yeriko. Dalam Yosua 2 ayat 24. Inilah yang perlu kita miliki dalam hidup kita, yakni kita perlu memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dialah Immanuel, Allah yang berjanji bahwa Ia akan senantiasa menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, kita perlu percaya, saudara. Kita perlu percaya penuh dan menaatinya, meski kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kita harus tetap beriman kepadanya dan kepada janji-janjinya. Hal pertama yang diperintahkan adalah bahwa tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam harus berjalan di depan mereka. Seluruh umat harus mengikuti tabut tersebut dari belakang dan memperhatikan kemana tabut tersebut pergi. Ke situ mereka harus berjalan. Firman Tuhan dan kemuliaan Tuhan harus yang berjalan di depan.
dan yang memimpin kehidupan kita dengan cara dan waktunya, bukan berdasarkan kehendak dan pikiran maupun waktu kita sendiri yang kita pikir tepat. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh terang bagi jalanku. Yang kedua, saudara, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah bahwa mereka semuanya harus menyucikan diri mereka di ayat 5. Tujuan penyucian diri adalah untuk menjauhkan diri mereka dari dosa. Hal yang sama terjadi pada hari ketika mereka keluar dari Mesir, di mana mereka harus menyapu pintu rumah mereka dengan darah domba, dan mereka memakan roti tidak beragi. Yesus telah menjadi anak domba yang tersembelih untuk menebus manusia dari dosa dan kematian. Sebab itu, melalui percaya kepada Yesus, semua orang diselamatkan. Saudara, jika kita ingin Allah berdiam dan mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita, maka kita harus membuang tabiat dosa atau manusia lama kita dengan mengundang Yesus menyucikan semua dosa kita dengan darahnya, dan selanjutnya mengenakan manusia baru, yaitu apa, saudara? Hidup baru bersama Kristus. Setiap kali dalam Alkitab Perjanjian Lama kita melihat bahwa umat harus menyucikan diri untuk menghadap Tuhan. Sebab itu dalam bait suci ada ruang pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci, di mana hanya imam besar yang telah menyucikan dirinya bisa masuk ke ruang maha suci. Namun ketika Yesus mati di kayu salib, maka firman Tuhan mengatakan tirai yang memisahkan ke ruang maha suci terbelah. Yang berarti sekarang bukan hanya imam besar, tetapi semua orang bisa masuk menghadap Allah melalui darah Yesus Kristus. Karena perjanjian lama hanyalah gambaran akan yang sesungguhnya, yakni hanya darah Kristuslah yang bisa menghapus dan menyucikan manusia dari dosa. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya seringkali harus berhadapan dengan sungai-sungai berarus. Dan sungai-sungai tersebut harus kita seberangi untuk kita bisa menggenapi rencana Allah. Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kita. Namun, saudara, Tuhan menghendaki kita untuk melangkah dengan iman. Ikuti dan taati firman-Nya dan hidup kudus. Jangan hidup dalam dosa dan hawa nafsu. Firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah dirimu saat ini, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengungkapkan begitu banyak hal, banyak rahasia, di mana Tuhan berjanji untuk memberikan tanah perjanjian yang indah, yaitu tanah surgawi, di mana kami akan hidup kekal bersama Kristus. Namun selama di bumi ini, kami yang banyak menemui rintangan halangan, seperti menemui sungai-sungai Yordan di hadapan kami. Dan kami perlu, Tuhan, untuk menyeberanginya. Sebab itu Tuhan beri kami keberanian untuk melangkah dengan iman. Dan Tuhan, biarlah kami terus hidup kudus, hidup hanya bagi Tuhan, mengabdi hanya kepada Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami tidak ada Allah lain yang kami sembah selain daripada Tuhan. Hidup ini kami serahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya
ketika kami menguduskan diri kami, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar yang bahkan belum pernah kami pikirkan dan kami lihat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau hidup menggenapi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.